Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Alur Cerita TV, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Pada kesempatan kali ini di hari Kamis, tanggal 11 Januari tahun 2024. Saat ini saya masih melanjutkan kisahnya si Guntur dan budinya ya teman-teman. Dan sebelum teman-teman membaca cerita kali ini, saya ingatkan untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu ya dan jelas sama alur ceritanya. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silahkan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya.
Cerita ini bermula sewaktu malam hari, sekitar jam 10 malam, saat Guntur pamit untuk tidur. Karena Guntur ini merasa sangat kelelahan, akhirnya dia pun tidur dengan cepat. Malam itu memang sedikit berbeda. Secara tak biasa, Guntur terbangun. Dari celah kaca jendela, dia bisa melihat langit dengan bintang-bintang gemerlap. Sedikit awan bertabur di sana-sini. Terdengar gemerisik daun tertiup angin, seperti meneriaki binatang malam untuk tidak tertidur dan terus bersuara. Namun, suara-suara binatang malam terganggu oleh sebuah suara yang tidak biasa. Guntur segera beranjak dari tempat tidur. Ada suara asing di luar sana. Sehingga dengan agak tergesa-gesa, Guntur keluar kamar. Dan tak ada siapapun. Dan sepertinya pintu belakang rumah terbuka. Guntur mengambil sandal jepitnya lalu dipakai. Dan ternyata benar, pintu belakang rumah tertutup tanpa dikunci. Dalam kegelapan malam, Guntur lihat sesosok tubuh berjalan melintasi pekarangan kosong. Dan Guntur pun tahu siapa wanita yang sedang berjalan tersebut. Ialah budenya. Rasa penasaran yang besar membuat Guntur ingin mengikuti. Akhirnya dengan berhati-hati, Guntur mengikuti budenya sambil mengikat sarung menyamping seperti selempang. Langkah kaki budenya tidak begitu cepat, juga tidak begitu pelan. Guntur berhati-hati mengikutinya agar tidak ketahuan. Perjalanan melintasi jalanan setapak yang di samping kanan dan kirinya ada pepohonan rimbun seperti hutan. Jalanan setapak itu terus menanjak hingga terdengar oleh Guntur suara gemericik air. Perjalanannya pun cukup lama dan tempat tersebut cukup jauh dari rumah.
Keesokan paginya mata Guntur terbuka. Merasa aneh, dia bangkit dari kasur dan terdengar suara Pak D-nya dari arah luar. Setelah bangun, Guntur mengambil handuk untuk pergi ke belakang, dan Pak D-nya sudah ada di ruang tengah menikmati secangkir kopi panas sambil menikmati rokoknya. Tampak ada singkong rebus tersaji di meja tersebut. Guntur berjalan menuju belakang dan melintasi dapur. Dia melihat budenya sedang memasak. Kali ini baju yang dipakainya berbeda. Pagi ini budenya memakai daster lengan pendek. Biarpun daster tersebut terlihat longgar, Guntur bisa melihat polanya dari samping. Akhirnya Guntur pun segera bergegas ke kamar mandi. Seperti biasa, di dalam kamar mandi Guntur memulai aktivitasnya, yaitu buang air besar. Setelah selesai mengeluarkan isi perutnya dan menyiramnya, Guntur pun mulai mandi. Saat itulah Guntur melihat budenya dengan baju seperti kemarin, memakai kemben. Sebenarnya Guntur ingin cepat-cepat mandi. Terlebih lagi, sobatnya sudah bereaksi melihat budenya. Secara tak sengaja, tangan Guntur pun sudah aktif untuk mengurut sobatnya. Bude Sri tampak sibuk mengucek baju. Dia tak mengetahui kalau sekarang ini keponakannya sedang ritual khusus sambil memperhatikannya. Setelah menjemur pakaian,
dan budenya masih mandi, tiba-tiba muncul niat iseng Guntur. Dia pun menghampiri kamar mandi dan tentu saja tujuannya untuk mengawasi. Tinggi pintu kamar mandi tak seberapa, sehingga saat Guntur mendekat di sebelah kamar mandi, dia bisa melihat apa yang ada di dalam kamar mandi itu. Guntur mulai bereaksi saat melihat apa yang ada di dalam sana. Budi Sri membalik menghadap pintu kamar mandi dan mendapati Guntur yang sedang menatapnya. Gara-gara terlalu mengaguminya, sampai Guntur lupa untuk menyembunyikan diri. Awalnya mereka berdua sama-sama terpaku, tetapi Budi Sri tidak menghiraukannya. Dan lucunya, meskipun sudah ketahuan, Guntur tidak beranjak dari tempatnya berdiri, malah terus-terusan melotot memperhatikan budenya. Guntur pun tak menjawab pertanyaan budenya tadi, malah sibuk mengurut sobatnya kembali. Setelah mandi dan ganti baju, Guntur pun ikut Pak D-nya naik mobil pick up miliknya. Sebenarnya Pak D-nya ini punya dua mobil, satu mobil MPV dan satunya pick up yang biasa digunakan untuk pergi ke ladang. Dengan mobil pick up ini pula biasanya Pak D-nya membawa hasil panen, sedangkan untuk mengangkut ke pasar, Pak D-nya lebih banyak menyewa karena lebih murah ongkosnya daripada harus punya banyak mobil untuk mengangkut. Di sepanjang perjalanan, Pak D-nya bercerita tentang banyak hal, terutama tentang desa tersebut, desa yang merupakan salah satu desa yang menjadi percontohan untuk penghasil pangan. Hasil perkebunan dan sayuran menjadikan desa tersebut menjadi makmur. Selain tanahnya subur, sungainya juga jernih, sehingga ekosistem yang ada di sekitarnya terjaga. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.